bil qawli sadidi fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu man yasha. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan suatu ayat yang tadi sudah dibacakan, yang artinya Allah menumbuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan sebaliknya. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang beriman, dan Allah berbuat apa yang diinginkan. Kalau kita simak dari ayat tadi yang menjadi perhatian, maka yang menarik kita yaitu ucapan orang yang beriman sampai diteguhkan oleh Allah di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ucapan apakah itu? Sehingga dengan yang kita lisankan ucapan itu diteguhkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Itu. Apakah ucapan itu beratkah? Apakah lisan itu ringankah? Inilah yang menjadi suatu pertanyaan. Untuk membahas hal ini, penjelasannya harus kembali mundur ke belakang. Karena kita biasa di dalam kajian tafsir di Majelis Taklim Darussalam dilaksanakan setiap subuh itu dilakukan tiap per paket. Nah, paket ini yaitu di surat yang dibacakan tadi, di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 27. Dan penjelasannya itu diawali daripada ayat 24. Paketnya adalah 24 sampai ayat 27. Nah, hadirin rahimakumullah, di ayat 24 itu dijelaskan alam tahu kaifa daraballahu masal kalimat thayyibah. Itu sampai di sana saja. Jadi, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Apa itu maksudnya kalimat thayyibah atau kalimat yang baik itu? Yaitu segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran serta perbuatan baik. Nah, kalimat thayyibah ini akan menjurus kepada kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Nah, contohnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini syaratnya. Nah, ini barangkali menjelaskan tentang kalimat lafaz la ilaha illallah. Ini sudah disampaikan oleh kita Mas Muli. Kita menyampaikan tentang ini sampai beberapa kali ya. Tapi baiklah, kami akan menambah sedikit saja bahwa kalimat thayyibah tadi disebutkan muncul la ilaha illallah, tapi ditambah lagi adalah berdasarkan hadis. Suatu hadis yang
yang diriwayatkan oleh Ahmad menjelaskan tentang kalimat thayyibah ini, yaitu berbunyi Abdul kalami arba'ah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ada 4 tuturan yang paling utama, yaitu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Hadis tersebut dilanjutkan kalau kita membacanya dimulai dari mana saja, itu boleh. Ini jadi kalimat-kalimat thayyibah inilah yang diucapkan oleh kita merupakan suatu hal yang sangat baik untuk terus-menerus diucapkan oleh kita. Lalu ada juga ayat yang menggalang ayat Wadkurisma Rabbika, sebutlah nama Rabbmu, yaitu hendaklah kamu selalu berzikir. Nah, itu kembali kepada bahwa kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat zikir, zikrullah, mengingat Allah. Apa itu yang mengingat Allah? Ucapan-ucapan seperti kita ketahui, yaitu dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Itulah yang ini adalah semua ucapan-ucapan yang bertujuan untuk mensucikan Allah, memuji Allah, mengesahkan Allah, dan mengakbarkan Allah. Inilah suatu ucapan-ucapan yang baik yang perlu kita amalkan selalu secara berkesinambungan, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Oleh karena kekuatan itulah maka ada suatu hadis bagaimana kehebatan daripada kalimat thayyibah. Hanya 2 kalimat saja dari 4 itu yang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi yang berbunyi subhanallah walhamdulillah yamlani ma bainas samawati wal ardh. Pahala bacaan subhanallah dan walhamdulillah itu menutupi ruang antara langit dan bumi. Itu demikian hebatnya. Hanya 2 kata saja atau 2 kalimat saja itu akan menutupi ruang yang sangat luas sekali, yaitu antara langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena kalau seorang hamba mengucapkan suatu kalimat thayyibah yang Allah senang mendengarnya, mencintai yang mengucapkannya, maka tiada suatu hal satupun yang Allah akan menghendaki. Itu. Hadirin kaum muslimin, maka dengan inilah bahwa yang dimaksud dengan ayat 24 tadi dan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang mukmin diteguhkan oleh Allah baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat kelak. Kalimat thayyibah yang tadi sampaikan, kami tidak berlama-lama dalam hal ini karena Mas telah menyampaikan hal ini. Ada juga suatu kabar Pak Jen dan Anda sering mengucapkan bahwa apabila seorang hamba di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu dakhala jannah akan masuk surga. Itu di kehidupan dunia. Asal disingkat saja, bagaimana Allah meneguhkan ucapan itu di akhirat kelak? Nah, ini
seputar alam akhirat, menjelaskan tentang ucapan-ucapan yang diteguhkan oleh Allah itu. Dan ayat tadi, ayat yang kami bacakan, ayat 27 surat Al-Ibrahim itu adalah berkenaan dengan azab kubur atau fitnah kubur. Nah, ini kita bisa dilihat baik itu asbabul nuzulnya ataupun penjelasan-penjelasan beberapa saluran hadis yang menjelaskan bahwa ayat 27 itu berkenaan dengan azab kubur atau fitnah kubur. Ini di dalam buku Alam Akhirat itu ada suatu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara bin Azib dan Nabi Muhammad SAW. Beliau membaca surat Ibrahim ayat 27 itu. Begitu juga dari al yang lain dari An-Nawawi, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah menjelaskan dengan kalimat yang sama, yaitu tentang maksud dari ayat itu adalah azab kubur. Jelasnya bahwa apabila hamba yang beriman telah didudukkan di kuburnya, maka ia didatangkan dan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah yang meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di akhirat. Nah, ini maksud hadis tadi, bahwa mayat yang didudukkan di dalam kuburnya itu ada fitnah kubur atau yang ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Maka apabila seorang hamba itu ketika itu di dunia itu sering mendawamkan membaca tanpa hentinya membaca kalimat thayyibah, maka ucapan itu akan diteguhkan pada waktu keadaan yang panik, pada waktu situasi yang sangat menakutkan. Tetapi Allah meneguhkan hati orang yang beriman itu, maka dia akan menjawab, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad itu seorang hamba dan utusan. Malaikat itu menjawab, benar kamu menjawabnya. Inilah suatu penyelamatan diri kita di alam ini. Allah itu akan memberikan suatu peneguhan yang baik dan jawaban-jawabannya. Bukankah kita ketika membaca ayat sampai akhir, maka Allah menjawabnya. Ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah memuji Allah Rabb sekalian alam, maka ketika itu pada akhir ayat itu Allah menjawab, hamba-Ku memujiku, dan seterusnya. Inilah suatu hal yang perlu di dalam kesempatan ini. Oleh karena itulah maka kita dituntut untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan kita tidak boleh lalai tentang hal itu, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaqtam dzalika fa ulaika humul khasirun.
yang sering dibacakan oleh Pak Om ketika memang sholat kita. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari zikrullah, mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, yaitu lalai terhadap mengingat Allah, maka mereka itulah orang yang bersuci. Nah, kita kan tidak mau tetapi kita harus beruntung dengan mengucapkan yang sebaliknya. Kita harus mendapatkan kalimat thayyibah, berzikir selalu. Nah, di sini dijelaskan bahwa dua hal yang melalaikan kita untuk zikrullah, yaitu amwal wal aulad, harta-hartamu dan anak-anakmu, karena dengan dua hal itu kita terperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia yang mudah-mudahan tidak. Dengan kata lain, dua hal itu adalah malu wal banu, harta-hartamu dan anak-anakmu jangan sampai melalaikan zikrullah, mengingat Allah. Nah, untuk kita supaya beruntung, maka kita selalu mendapatkan la ilaha illallah. Ya, yang terakhir, ini pesan sebagai aplikasi atau salah satu bagian dari pengamalan tentang yang diuraikan tadi, yaitu ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid untuk mengadakan sholat, itu lapan itu bisa diucapkan. Karena ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi yang artinya, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid. Mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa kita setelah keluar dari rumah, melangkah kaki dengan pasti, hati kita terpaut kepada Allah secara vertikal. Kita iringi ucapan di bibir kita dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu setiap langkah sampai kepada kita sampai ke masjid. Demikian juga kita pulangnya dari masjid ke rumah. Apakah itu harus 100 kali atau berapa kali? Tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di waktu yang ada. Itu saja. Ini mudah-mudahan sekian saja barangkali yang disampaikan oleh saya. Mudah-mudahan akan menjadi setiap pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, dengan selalu mengingat Allah agar kita beruntung diri. Ucapan itu ditemukan oleh Allah di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin. Aku lupa ada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.